Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Aulia Arta dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan tentang menganalisis dan mengevaluasi makna iman kepada hari akhir. Materi yang akan kami sampaikan ada 6 poin. Yang pertama, makna iman kepada hari akhir yang dijelaskan oleh saya sendiri. Lalu yang kedua, dalil yang dijelaskan oleh Irsyad dan Clarissa. Lalu yang ketiga, macam-macam kiamat yang dijelaskan oleh Aureli. Yang keempat, peristiwa pada hari akhir yang dijelaskan oleh Vanio. Lalu yang kelima, periode hari akhir yang dijelaskan oleh Putri Sekar, Indri Dwi dan juga Amirul Hashim. Dan yang terakhir, hikmah beriman kepada hari akhir yang dijelaskan oleh Nugraha Falih Atala. Simak video berikut ini. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang poin yang pertama, yaitu makna iman kepada hari akhir. Sebelum kita mengetahui apa sih arti dari iman kepada hari akhir, lebih baik kita mengetahui arti dari hari akhir sendiri. Jadi, hari akhir atau hari kiamat yaitu hari di mana seluruh alam semesta akan mengalami kehancuran, termasuk seluruh umat Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah Subhanahu wa taala sendiri. Iman kepada hari akhir termasuk rukun iman yang kelima. Secara bahasa, iman kepada hari akhir yaitu percaya akan adanya hari akhir. Sedangkan secara istilah, iman kepada hari akhir yaitu percaya atau yakini adanya kehidupan akhirat yang kekal setelah kehidupan di dunia ini. Jadi, secara umum, iman kepada hari akhir yaitu percaya dan yakin bahwa alam semesta akan mengalami kehancuran suatu saat nanti. Dan akan ada kehidupan yang kekal, yaitu kehidupan di akhirat nanti. Salah satu ciri orang yang beriman, yaitu meyakini tentang adanya hari akhir. Segala perbuatan yang dilakukan oleh setiap manusia, baik maupun buruk, akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Oleh sebab itu, keimanan kepada hari akhir hendaknya dijadikan landasan utama untuk menyadarkan diri agar selalu taat pada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Mengimani hari akhir membuat manusia sadar bahwasannya manusia itu lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kesadaran ini diharapkan dapat menghilangkan sikap takabur, sombong, dan juga dengki. Nah, jadi itu tadi pembahasan sedikit tentang makna iman kepada hari akhir. Selanjutnya akan ada pembahasan tentang poin yang kedua, yaitu tentang dalil hari akhir, yang akan disampaikan oleh rekan saya. Nah, itu tadi penjelasan dari rekan saya mengenai makna beriman kepada hari kiamat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang dalil beriman kepada hari kiamat. Ada 2 dalil mengenai beriman kepada hari kiamat. Yang pertama, yaitu dalam Al-Quran, surat ke-40 Al-Mu'min atau Al-Ghafir ayat ke-59. Dan yang kedua, ada dalam Al-Quran, surat ke-2 Al-Baqarah ayat ke-4. Dalam Al-Quran surat ke-40 Al-Mu'min atau Al-Ghafir ayat ke-59 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna sa'ata la'atiyatul la raiba fiha walakinna aksarun nasi la yu'minun. Yang artinya, sesungguhnya hari kiamat pasti akan datang. Tidak ada keraguan tentangnya, akan tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa adanya hari kiamat sudah dipastikan akan terjadi, meskipun tidak ada seorang pun yang tahu kapan terjadinya hari kiamat tersebut. Selanjutnya, dalil kedua akan disampaikan oleh rekan saya yang selanjutnya. Oke, saya di sini akan membacakan dalil kedua yang terdapat pada surat Al-Baqarah ayat ke-4 yang berbunyi, Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Yang artinya, dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab yang diturunkan sebelumnya, serta mereka yang yakin akan hari akhir atau hari kiamat. Makna dari ayat tersebut atau surat tersebut yaitu mereka membenarkan bahwa
adanya kehidupan setelah mati. Dan padahal semua itu semua sudah ada dan sudah diperhitungkan dan dipertimbangkan. Sekian. Setelah mengetahui dalil-dalil yang menjelaskan tentang hari kiamat, di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam kiamat yang terbagi menjadi 2. Yang pertama, kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro atau biasa disebut dengan kiamat kecil merupakan proses berakhirnya kehidupan sebagian makhluk hidup yang ada di dunia ini, baik secara individu maupun secara kelompok. Contoh dari kiamat sugro adalah meninggalnya seseorang, terjadinya bencana alam seperti banjir, gunung meletus, gempa bumi, tanah longsor, tsunami, dan sebagainya. Yang kedua, kiamat kubro. Kiamat kubro biasa disebut dengan kiamat besar, merupakan proses berakhirnya seluruh kehidupan makhluk hidup yang ada di dunia ini. Siapa saja tidak akan pernah bisa memprediksi kapan terjadinya kiamat kubro, dan tidak ada satu makhluk pun yang dapat menghindari kiamat ini. Tanda-tanda dari kiamat kubro antara lain, terbitnya matahari dari arah barat, muncul binatang ajaib yang mampu berbicara dengan manusia, keluarnya Dajjal, keluarnya Imam Mahdi, melimpahnya harta benda dan keengganan untuk bersodako, terjadinya berbagai macam huru-hara, kemaksiatan yang terus merajalela, turunnya Nabi Isa, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, serta kabut selama 40 hari yang mematikan orang-orang yang beriman. Demikian pengertian contoh dan tanda-tanda dari kiamat sugro dan kubro yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan ada materi tentang peristiwa pada hari akhir yang akan disampaikan oleh rekan saya. Setelah mengetahui macam-macam kiamat, saya akan menjelaskan tentang peristiwa hari akhir. Yang pertama, saat bumi berguncang, dan saat itu bumi mengeluarkan apa yang dikandungnya. Itulah di antara kejadian pada hari kiamat. Yang kedua, momen terjadinya tsunami digambarkan dalam surat Al-Infitar ayat 3. Tersebut menceritakan bagaimana air laut menguap hingga ke darat, di mana air disemprotkan dan dipancarkan ke segala arah. Yang ketiga, selain matahari, bintang juga akan menjadi objek langit yang berjatuhan. Saat peristiwa kiamat, matahari berubah menjadi gelap tanpa mengeluarkan cahaya. Yang keempat, saat gunung-gunung di bumi meletus, akan muncul muntahan lahar yang sangat panas. Lahar tersebut akan berpencar ke penjuru bumi dan mengenai seluruh makhluk hidup. Demikian peristiwa hari akhir yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya, materi periode hari akhir akan disampaikan oleh rekan saya. Setelah mengetahui penjelasan tentang peristiwa-peristiwa hari akhir, sekarang saya akan menjelaskan tentang periode hari akhir, yaitu alam barzah dan yaumul ba'as. Pengertian barzah secara bahasa berarti penghalang atau pemisah antara dua hal. Dan secara istilah, barzah adalah jarak pemisah antara akhir kehidupan duniawi dan kematian dan memulai kehidupan ukhrawi. Alam barzah adalah alam kubur yang membatasi antara dunia dan akhirat. Alam barzah yang disebut juga alam mitsal atau alam kubur. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian dari yaumul ba'as. Yaumul ba'as adalah saat dimana semua makhluk yang bernyawa dan berakal akan dibangkitkan setelah mengalami kematian, yaitu pada waktu trompet ditiup pada yang kedua. Lalu manusia berdiri menghadap Rabbul Alamin dalam keadaan tanpa alas kaki, telanjang tanpa penutup, dan belum dihitan. Demikian periode hari akhir yang saya sampaikan. Untuk periode selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Setelah penjelasan Yaumul Ba'as dari teman saya, di sini saya akan menjelaskan tentang Yaumul Hasyr. Yaumul Hasyr adalah hari berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari kuburnya masing-masing. Kemudian semua manusia digiring ke tempat yang luas, yaitu padang mahsyar. Setelah itu Yaumul Hisab.
Yaumul Hisab adalah hari ketika Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan semua amalan di akhirat untuk dihisab. Segala dosa besar dan dosa kecil dihitung dengan seksama dan teliti. Ketika amalan dihitung, anggota tubuh seperti lidah, tangan, dan kaki akan menjadi saksi perbuatan yang mereka lakukan di dunia. Setelah itu, Yaumul Mizan. Yaumul Mizan adalah timbangan yang adil, yang berisi kebajikan dan kejahatan yang diperbuat setiap manusia. Setiap orang ditimbang amalnya dengan seadil-adilnya. Demikian periode akhir yang saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Setelah mendengarkan penjelasan tentang periode-periode hari akhir, di sini saya akan menjelaskan tentang surga dan neraka. Surga dan neraka adalah tempat abadi yang disediakan sebagai pembalasan yang layak bagi amal perbuatan di dunia. Surga sebagai tempat kebahagiaan dan kenikmatan yang disediakan bagi orang-orang yang soleh, sedangkan neraka bagi orang-orang yang durhaka. Adapun nama-nama surga adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu surga Firdaus, yaitu surga yang diciptakan dari emas. Yang kedua yaitu surga Aden, diciptakan dari intan. Yang ketiga Naim, diciptakan dari perak. Yang keempat Ma'wa, yang diciptakan dari jamrud. Dan yang kelima adalah Darussalam, yang diciptakan dari yakut. Lalu ada yang keenam yaitu Darul Mukamah, yaitu dari permata. Dan yang ketujuh adalah surga Guldi, yang terbuat dari marjan merah dan kuning. Untuk nama-nama neraka, terdapat 7 tingkatan neraka, yaitu yang pertama yaitu neraka Jahanam. Penghuninya bermuka masam, mereka saling memakan daging mereka sendiri. Yang kedua adalah Lazan Nazatan Lishawa, penghuninya memakan kedua tangan dan kakinya sendiri. Yang ketiga adalah Sakar, penghuninya memakan daging sendiri tanpa tulangnya. Yang keempat adalah Al-Hutamah, penghuninya menghancurkan tulang dan membakar hatinya sendiri. Dan yang kelima adalah Al-Jahim, bara apinya sangat besar, lebih besar dari dunia. Yang keenam adalah As-Sa'ir, apinya menyala terus-menerus dan tidak pernah padam semenjak diciptakan. Yang ketujuh adalah Al-Hawiyah, yaitu siapa yang masuk ke dalamnya tidak akan pernah keluar selama-lamanya. Sebagai umat muslim, tentu kita sudah tidak asing dengan kata Sirotol Mustaqim. Sirotol Mustaqim adalah sebuah jembatan yang membentang di atas neraka Jahanam dan menghubung ke pintu surga. Namun, sebelum menuju pintu surga, semua manusia harus bisa melewati jembatan tersebut. Atau secara harfiah, Sirotol Mustaqim artinya jalan yang lurus. Juga bisa ditafsirkan jembatan yang lurus. Sirotol Mustaqim digambarkan sebuah jembatan yang lebih tipis dari rambut, lebih tajam dari pedang, serta licin dan berduri. Al-Quran dan Al-Hadis menggambarkan banyak orang yang jatuh ke neraka dan tidak sedikit dari mereka yang berhasil sampai ke surga. Semua itu tergantung dari amal perbuatan dari kita masing-masing. Selanjutnya, akan ada materi tentang hikmah-hikmah beriman kepada hari akhir yang akan disampaikan oleh rekan saya. Setelah mendengarkan penjelasan dari rekan-rekan saya, yaitu tentang makna, terus dalil, macam-macam hari kiamat, periode hari kiamat, dan peristiwa hari kiamat, sekarang saya akan menjelaskan tentang hikmah beriman kepada hari kiamat. Ya. Di muka bumi ini yang diciptakan Allah SWT pasti punya hikmah dan manfaatnya. Karena Allah tidak akan menciptakan segala sesuatu yang sia-sia. Ya. Di sini kalau kalian beriman kepada hari kiamat, kalian akan yang pertama selalu bersyukur, dan kedua cinta dan taat kepada Allah SWT. Dan ketiga termotivasi untuk beramal. Yang keempat, menghindari niat buruk, apalagi melakukannya. Ya. Dan yang kelima, berjihad di jalan Allah dengan jiwa maupun harta. Dan yang terakhir, tidak kikir dalam beramal. Ya. Itu adalah hikmah-hikmah yang kalian dapatkan jika kalian beriman kepada hari akhir.